Kajian kita pada majelis ilmu saat ini adalah tentang niat. Bayangkan kini sedang berdiri di loket kereta api. Antara Jeddah sama Las Vegas kan sesuatu yang bagaikan siang dan malam. Di Las Vegas, apakah Buya bertemu sama perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan iman kita tetap dalam kondisi masih sebagai seorang muslim, dan dengan nikmat sehat Bapak Ibu dapat menghadiri majelis ilmu pada kesempatan ini. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari juga kita mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau. Kita berharap dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kelak di kemudian hari kita akan memperoleh syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kajian kita pada majelis ilmu saat ini adalah tentang niat. Dalam Islam, niat itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita pada apa yang akan kita kerjakan. Niat ini menjadi krusial ketika kita ingin melaksanakan apapun itu. Ilustrasinya begini Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin bercerita saja. Kita tidak membahas secara detail, kita tidak bicara secara berat-berat, tetapi bercerita saja. Dengan cara beranalog ini diharapkan Bapak Ibu sekalian paham inti dari niat itu sendiri, maksud dari niat itu sendiri. Saya ambil cerita yang pertama begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kini sedang berdiri di loket kereta api misalnya, atau di loket bis. Di sana terpampang jurusan. Ada jurusan ke Bogor, ada jurusan Cianjur, ada jurusan Bandung. Ketika Bapak Ibu tidak menentukan niatnya mau kemana, tidak memutuskan niatnya apa, maka Bapak Ibu hanya melihat-lihat saja. Waktu habis, berjalan terus, Bapak Ibu tidak pernah kemana-mana. Bapak Ibu akan tetap saja berdiri di depan loket. Niatnya tidak jelas mau kemana. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dulu sekitar tahun 80, waktu itu saya masih muda. Saya menghadiri pengajian di Kampung Bali Tanah Abang. Di Kampung Bali Tanah Abang ini masjidnya ada khas tersendiri Bapak Ibu sekalian. Banyak tokoh-tokoh Masumi yang memberikan ceramah di sini. Ada Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri zaman era Soekarno dulu. Ada Buya Hamka, ada tokoh Muhammadiyah yang bernama Kasman Singo di Mejo, dan lain-lain.
pada waktu itu yang memberikan ceramah, memberikan kajian waktu itu adalah Buya Hamka, seorang ulama besar, seorang penulis besar, seorang budayawan besar. Nah, jemaah ketika itu bertanya sama Buya, "Buya, saya baru pulang dari menunaikan ibadah haji, Buya. Di Jeddah saya melihat ada wanita-wanita nakal." Nah, pertanyaan saya sama Buya, Buya kan baru pulang dari Las Vegas. Tentunya antara Jeddah sama Las Vegas kan sesuatu yang bagaikan siang dan malam. Di Las Vegas, apakah Buya bertemu sama perempuan nakal seperti saya ketemu di Jeddah? Kata si penanya ini. Buya menjawab dengan gaya bahasa seorang pujangga. Dengan kalamnya Buya menjawab, "Saya tidak bertemu dengan perempuan nakal di Las Vegas." Kemudian Buya melanjutkan penjelasannya. "Karena begini Ananda," kata Buya, "kemanapun kita pergi, maka yang akan kita temui adalah apa yang kita cari. Apa yang akan kita jumpai adalah apa yang kita niatkan. Ketika saya ke Las Vegas itu berniat untuk menyelesaikan masalah dalam rangka memperluas dakwah, maka saya tidak ketemu apa-apa kecuali yang saya niatkan sejak awal berangkat dari tanah air." Begitulah penjelasan Buya. Cerita yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Rasul melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, ada yang bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, itu ada seorang laki-laki yang hijrah karena ingin menikahi wanita yang dicintainya. Wanita yang dicintainya ini ikut hijrah, maka dia pun berhijrah. Nah, bagaimana ini posisi si laki-laki ini?" Kata sahabat bertanya ke Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Apa yang dia niatkan, itulah yang akan dia peroleh. Seseorang hijrah ingin menikahi wanita, maka yang dia peroleh wanita. Ketika hijrah ini ingin memperoleh Allah dan Rasulnya, maka kelak yang akan dia peroleh adalah Allah dan Rasul." Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apapun yang akan kita lakukan, pasang niat yang benar. Karena kelak niat kita awal inilah yang akan menentukan apakah kita memperoleh apa sesuai dengan niatnya apa. Kita memperoleh A ketika niat kita A. Kita memperoleh B ketika niat kita B. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, singkat saja kajian kita malam ini. Kita sudahi dulu sampai di sini. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf sama Bapak Ibu sekalian. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.